angin dan gunung. Telah banyak kutulis tentang hidup, tentang maut, lara dan untung. Telah banyak. Dan masih akan kutulis tentang langit, tentang laut, tentang angin dan burung-burung, tentang hidup, tentang mati, dan tentang cinta yang akan memberikan harapan dan kepercayaan, yang akan membangkitkan dari keputusasaan dan menjadikan hidup lebih berwarna. Tempat ini lahir tidak tiba-tiba. 9 tahun yang lalu saya datang dan saya dimanjakan oleh alam. Karena tiba-tiba ego saya untuk mendevelop alam di Kampung Edukasi Watulumbung direspon oleh banyak orang asing. Dan itu memanjakan saya karena datangnya rupiah. Kedatangan rupiah itu tanpa saya sadari menjadikan saya menjadi budak, hedonis. Karena kebutuhan banyak tamu saya harus layani. Dan alhamdulillah ada corona. Sehingga karunia Tuhan berupa pikiran saya daya gunakan. Saya merenung, maka lahir tempat ini. Saya lupakan semua masa lalu dan saya ingin membangun bersama semesta. Tempat ini lahir karena ketidakmampuan banyak orang melihat karunia Tuhan. Sinergitas. Banyak orang menuju surga, tapi justru saya menemukan surga sebelum saya mati. Saya datang ke tempat sepi untuk menikmati sepi, dan mati adalah sepi. Izin sebetulnya di dunia ini kalau kita mau membuat apapun, kalau itu di tempat kita, itu tidak perlu ada izin apapun. Karena kita diberi hidup oleh Tuhan, itu sebetulnya kita sudah diizinkan berbuat apapun. Tapi kita harus bertanggung jawab dan harus di tempat kita. Tidak mungkin kita membuat sesuatu di tempat orang. Nah, satu hal saya informasikan. Saya menginisiasi tempat ini dengan tidak sengaja. Pada tahun 85 saya membuat film. Saya menemukan tempat ini. Disambung lagi saya tahun 91 membuat film animasi yang memerlukan dubbing. Ya, zaman dulu dubbing benar-benar harus di tempat sepi, nggak seperti teknologi sekarang ini. Tempat ini ditunjuk oleh Rendra. Dek, aku sering ke Parangtritis dan kalau kita dubbing kita di sana karena Rendra adalah dialog director dari film-film yang saya buat. Nah, untuk itu tanpa sengaja tahun 91 saya sudah membeli tempat ini dengan harga yang sangat murah karena masyarakat waktu itu kita beli kaget-kaget. Buat apa, Pak? Saya bilang waktu itu kepentingannya untuk dubbing. Tahun 91, artinya itu 30 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu pada saat saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama banyak orang karena saya tukang kerja, saya selalu bekerja sama orang, saya selalu bekerja sama
dan waktunya saya bekerja sendiri. Saya mau try, apakah gagasan-gagasan saya, apakah otak saya masih mampu menghidupi saya. Teringatlah saya punya sebuah tempat di mana 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya beli, dan saya datang ke tempat ini dan orang di sini kaget. Wah, Pak Boy masih hidup tempatnya. Oh, ada yang, tapi tempat ini pun belum ada orang yang mau mengelola, mau mendayagunakan. Saya bilang, oke, saya akan mendayagunakan dan saya bawa tenda ke sini. Saya pasang tenda dan saya mulai meneliti kembali di mana dulu tempat yang saya beli, di mana yang saya sewa, sudah habis atau belum. Saya merekonstruksi pikiran saya, tempat ini mau dibikin apa. Dan ternyata 2 tahun kemudian setelah saya mendevelop sebuah tempat sesuai dengan ego saya, karena sebetulnya waktu mula-mula saya tidak mau untuk bisnis, tapi saya mau bikin kebun. Saya menanam 500 rumpun bambu di atas. Ada kebun rotan. Saya juga sedang membuat sebuah kebun delima, kebun kelapa kopior, dan kebun kopi. Dan itulah yang akan menghidupi lingkungan ini, bukan menghidupi saya rasa. Karena saya mungkin mati, besok saya mati nggak tahu. Tapi kalau semua makhluk Tuhan bersinergi, pohon kopi bersinergi, pohon pisang yang Anda hadirkan, kacang yang Anda nikmati, kedelai yang ada di sini, itu bisa dinikmati semua. Itu tidak menunggu saya, tapi menunggu siapa yang datang ke sini. Dan itu semoga menjadi sebuah sumbangsih atau sebuah ucapan terima kasih saya kepada semesta ini. Saya terlalu dimanja, 67 tahun, Mas. 2 bulan lagi saya tambah umur. Belum tentu 2 bulan saya masih hidup. Tapi mungkin kalau Tuhan masih sayang saya, 100 tahun lagi saya masih hidup. Karena kita mati atau kita hidup, kalau kita masih diberi kehidupan, artinya Tuhan masih sayang kita dan masih membutuhkan kita. Kalau Tuhan sudah tidak membutuhkan kita, sudah, Boy Rifai coret, malaikat Rokib Atid datang. Tapi saya berharap umur panjang. Tapi saya juga siap kalau toh besok saya dipanggil, saya sudah memberikan kontribusi kepada semesta. Dan itu adalah kodrat manusia yang menyadari siapa dirinya. Kita harus belajar dari alam kalau kita bicara bisnis. Mas Teguh menanam 1 butir jagung, 100 hari yang akan datang, itu 500 butir akan datang kepada Anda. Kalau Anda konsisten. 1 jagung, kacang ini, kita tanam 1 butir, ini 2 polong. Itu kalau kita malas itu dapatnya 15. Kalau kita agak rajin sedikit dapat 30. Kalau kita rajin dan sesuai dengan kodrati, kita punya pengetahuan tentang tanam menanam, menjadi 45. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita melihat itu, kita tidak ada masalah dengan hitung-hitungan bisnis. Jangan hitungan bisnis kalau kita hidup di dunia ini. Bisnis kita lillahi ta'ala, itu pasti Tuhan membayar. Berikan apa yang ada kepada kita hari ini kepada siapapun yang membutuhkan, besok akan dilipat gandakan. Ya, kita harus ikhlas karena di dunia ini kita ditakdirkan hidup, itu sudah diberi bukan diberi, kita sudah ditakdirkan. Di Lauhul Mahfud itu sudah tertulis tanggal sekian Boy Rifai mati, tanggal sekian daun itu jatuh. Masalahnya kita paham atau tidak itu. Kalau kita tidak paham kan nelongso. Ya kan? Anda punya budget berapapun, Anda punya kekayaan berapapun, dibawa mati apa enggak? Nah, ini hal orang punya tanah beratus-ratus hektar, dibawa mati atau tidak? Bahkan membawa azab kan, keluarganya ribut. Tapi kalau kita ikhlas, artinya apa yang kita nikmati itu yang sebetulnya dikehendaki oleh Tuhan. Masalahnya kita tidak tahu Tuhan berkehendak apa.
Tapi kita bisa ada parameternya. Kalau kita niatkan sesuatu, hari inilah sederhana. Hari ini saya menginginkan memulai membuat jalan untuk sebuah villa, untuk membuat sebuah amphitheater. Anda datang, nah, kan saya bisa jadikan sebuah prolog. Saya mulai pada saat Mas Imam, Mas Dimas, dan Mas Bento datang. Sampai kapanpun itu akan tercatat. Saya kan tidak perlu menanggalin kan, tapi jejak kita ada. Tanpa kedatangan Anda itu tetap berjalan, tapi dengan kedatangan Anda kan menambah satu poin lagi. Siapa tahu lusa Dimas Supriyanto jadi gubernur, ya kan? Yang dibutuhkan kan hanya sepiring nasi setiap hari dan kebahagiaan. Kita punya duit banyak, kalau tidak bahagia mau ngapain? Tapi saya bahagia bisa mempekerjakan banyak orang, setiap Sabtu bisa memberi nafkah untuk keluarganya. Saya tidak perlu tiap pagi ngasih tahu besok mengerjakan apa, mereka sudah punya rule, dia sudah punya. Tinggal, Pak, tempat ini bersihkan karena seminggu lagi saya mau bersih. Kalau lebih cepat, ya kita kasih bonus kan nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan kita ikhlas. Kita tidak usah mandorin. Dia bekerja sama saya sudah 8 tahun. Iya kan? Kita mandorin kan capek sendiri kan. Tapi kita kasih pengertian-pengertian. Pak, ada tanah kosong di sana, tanemin pisang. Kalau besok pisangnya pada berbuah, kan saya juga gak habis. Anda boleh bawa pulang. Anda boleh perniagakan. Tapi tidak hanya untuk Anda. Kalau ada pohon pisang, besok ada pohon pisang, pasti ada burung bersarang. Justru saya pengen membatasi pengunjung. Saya tidak ingin, tempat ini bukan untuk mass target. Tempat ini bukan tempat wisata. Tapi sesuai dengan apa yang saya kasih nama, tempat ini adalah kampung edukasi Watulunggu. Siapa saja boleh mengambil manfaat alam. Siapa saja boleh mengambil pengetahuan kalau datang ke sini. Karena orang datang ke sini, artinya saya beri persyaratan. Karena mau mengambil persyaratan, nanam pohon. Kalau nggak mau nanam pohon, jangan ke sini, umpamanya. Tapi saya siapkan, seperti bulan ini. Siapapun yang datang nanam pohon ke sini, saya mau bikin kebun markisa, Anda akan dapat buto dari wayang kardus. Karena ada orang yang ingin melenyapkan wayang. Nah, saya menantang. Kalau ada ingin melenyapkan, saya ingin menyelamatkan. Artinya bagaimana saya menyelamatkan? Memberikan wayang kepada orang yang mau. Ini kan, jangan kita ada orang mau melenyapkan, kita teriak-teriak, wah ngapain teriak-teriak. Orang nggak paham. Orang mau melenyapkan wayang karena orang tidak paham. Nah, kalau saya menawarkan siapa yang mau menanam mendapatkan wayang, kan ada orang ternyata yang mau memahami. Jadi satu orang yang tidak suka, ada 10 orang yang suka ternyata kan. Nah, ini hal-hal yang kecil, tapi itu tadi. Tempat ini saya desain karena new reference dengan dulu saya terlalu hedonis. Saya memuja orang yang punya duit datang ke sini bayar mahal. Sekarang enggak. Siapa yang mau bereduket ke sini boleh tinggal di sini. Bayarnya 10% dari orang asing. Orang asing berapa dan lokal berapa? 10%. Orang asing 2,5 juta per malam. Satu keluarga. Lokal 25.000. Kenapa? Karena dia menanam pohon. Karena dia membaca puisi, karena dia mau membaca 1 lembar Wulang Reh, karena dia mau membaca kidung-kidung Sultan Agung. Nah, ini penghargaan. Itu makan di dapur, tidak ada pelayanan di sini, sorry. Dapurnya di depan, mau apa semua di dapur komplit. Ya kan? Kalau banyak orang dengan konfirmasi, kita siapkan. Tapi banyak mahasiswa KKN di sini sudah kayak rumahnya sendiri. Tidak ada pintu rumah saya. Kapasitas berapa pengunjung? 60 untuk aman,
tapi kita bisa terima 200 orang. Dengan konfirmasi, karena ada 5 spot. Kalau nanti di atas tadi jadi, itu bisa untuk 1.000 orang. Luas keseluruhan saya bisa daya gunakan tempat ini 15 hektar, tapi yang saya mendapat amanah dari alam ini 5 hektar. 5 hektar kalau saya jual 1 juta per meter, saya cukup kaya. Sangat kaya. Iya, dan saya tidak membutuhkan itu karena saya tidak bawa mati. Saya hibahkan semua yang ada pada diri saya untuk semesta. Saya tidak bawa mati. Di Kampung Edukasi Watulumpung, yang dahsyat adalah sensasinya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bersedia dan sudi berkunjung. Telah banyak kutulis tentang hidup, tentang maut, lara dan untung. Telah banyak. Dan masih akan kutulis tentang langit, tentang laut, tentang angin dan burung-burung, tentang hidup, tentang mati, dan tentang cinta.